Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pengukuran suhu. Sebelum sampai pada pembahasan, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, pernahkah kalian demam? Ketika kalian demam itu bagaimana cara mengukur suhu tubuhnya? Kok tahu kalau itu demam? Demam itu kan suatu efek dari tubuh di mana terjadi peningkatan suhu tubuh. Karena mungkin bisa jadi karena infeksi atau perubahan metabolisme. Bagaimana cara mengukurnya? Mungkin ada yang menggunakan punggung tangan untuk ditempelkan di dahi, atau mungkin ada yang dilihat saja, oh mukanya itu agak merah kemerahan gitu, itu kayaknya lagi demam panas gitu. Atau mungkin ada yang menggunakan termometer. Nah, pengukurannya itu ada macam-macam kan, artinya bisa mengukur langsung atau menggunakan alat ukur. Bedanya apa? Kalau mengukur langsung, maka yang diukur adalah secara kualitatif. Misalnya dengan tangan tadi, punggung tangan, maka yang diukur adalah secara kualitatif. Oh, ini lebih tinggi suhunya daripada yang satunya, benda yang satunya misalnya. Maka itu sifatnya jadi lebih relatif. Berbeda ketika kita menggunakan yang namanya alat ukur, karena alat ukur itu merupakan alat standar yang digunakan untuk membandingkan benda dengan benda yang lain. Pada saat mengukur, yang diukur itu bisa dahi atau leher. Kenapa yang diukur itu adalah dahi atau leher? Kok tidak pipi, tidak perut? Ya, karena karena panas tubuh itu dirasakan oleh sensor panas, reseptor panas. Reseptor panas itu adalah reseptor yang merasakan panas dan di dekat kulit. Nah, yang paling dekat dengan kulit itu yang mana? Artinya tidak ada komponen lain, misalnya daging. Maka ya jidat, leher, atau bisa jadi rongga mulut. Nah, kalau tren sekarang ini kan banyak pengukuran suhu ya, di mana-mana kita harus diukur suhu tubuhnya karena pandemi saat ini. Yang diukur, ada yang mengukurnya itu telapak punggung tangan pakai termogan gitu. Itu bisa nggak? Ya, bisa sebenarnya. Karena itu juga reseptor panas juga, karena dekat dengan kulit. Jadi ada bermacam-macam sekarang cara mengukur suhu ya. Pengukuran suhu itu konsepnya adalah menggunakan alat yang Adakah bahan lain yang digunakan untuk termometer? Kalau teman-teman perhatikan itu ada termogan ya sekarang. Termogan itu menggunakan bahan yang bersifat termokouple, artinya bahan tersebut mengalami perubahan potensial listrik ketika mengalami perubahan suhu. Sama seperti termometer digital lainnya, artinya bahan pengisinya itu bukan zat cair lagi, tapi biasanya adalah logam.
Dalam termometer, karena yang diukur itu bersifat kuantitatif, artinya di situ akan ada muncul yang namanya skala. Nah, bagaimana cara pembuatan skala pada termometer? Dalam hal ini kita bahas yang cair dulu ya, biar terlihat jelas. Cara untuk menentukan skala pada sebuah termometer itu yang pertama adalah menentukan titik bawahnya dulu, titik tetap bawah. Titik tetap bawah itu adalah titik di mana pada saat alat itu digunakan untuk mengukur es yang sedang melebur. Nah, es yang melebur yang diukur itu adalah es murni, artinya esnya adalah air murni, bukan air yang bercampur lagi, karena misalnya air murni sama air sirup itu titik leburnya itu akan berbeda, sehingga yang digunakan pada saat menentukan skala termometer itu adalah air murni. Kemudian berikutnya adalah menentukan titik tetap atas, yaitu pada saat termometer digunakan untuk menentukan titik didih air murni, lagi-lagi air murni ya. Kemudian sudah ditentukan titik tetap atas dan titik tetap bawahnya, baru dibagi jarak sesuai dengan keinginan. Karena kita mengenalnya ada 4 skala termometer. 4 skala termometer itu membagi titik tetap bawah dan titik tetap atas berdasarkan masing-masing pembuatnya, tapi jaraknya tetap sama. Nah, keempat skala termometer kalau kita lihat gambarkan seperti ini, antara termometer satu dengan yang lain itu panjang kolomnya itu, panjang skalanya itu sama. Panjangnya sama. Kalau Celcius membaginya jadi 100 skala, sedangkan kalau Kelvin sama. Titik bawahnya itu 273, titik tetap atasnya 373, skalanya 100. Kalau Reaumur membaginya titik bawahnya disebut 0, titik tetap atasnya 80 derajat, 80 skala. Kalau Fahrenheit lebih rinci lagi, jadi 180 skala. Artinya kita menggunakan termometer apapun itu sebenarnya sama saja, hanya perlu karena kita sudah terbiasa menggunakan Celcius, maka seringnya adalah Celcius. Nah, kalau kita menggunakan termometer misalnya Celcius, kita lihat di termometer yang lain, maka hanya tinggal dikonversi untuk menentukan sebenarnya kalau skala di Celcius sekian, di termometer yang lain itu seberapa toh, gitu. Jadi prinsipnya adalah sama. Silakan dipelajari lagi untuk pembagiannya. Ada yang menentukannya itu untuk mempermudah perhitungan, sudah digunakan rumus-rumus singkat, misalnya seperti ini ya. Nah, rumus singkat pakai perbandingan. Tapi kalau saya menyarankan itu menggunakan konsep bahwa ada titik tetap bawah dan titik tetap atas. Kalau kita menentukan di suatu titik, maka kita membandingkan antara panjang titik tersebut ke titik tetap bawah dengan totalnya. Jadi misalnya Celcius itu 30 derajat Celcius itu ada berapa Kelvin? Berarti 30 sampai 0 panjangnya, berarti 30, dibandingkan totalnya itu berarti 100, berarti 30 banding 100 itu sama dengan X-nya, di sini kan X per min 273, karena panjangnya kan X dikurangi 273 toh, dibandingkan dengan seluruhnya adalah 100. Jadi 30 per 100 sama dengan X min 273
per 100. Nanti akan ketemu nilai X-nya berapa. Tanpa menggunakan rumus singkat. Karena di sini dilihat adalah konsepnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan dipelajari lebih lanjut tentang pengukuran suhu dan kita lanjutkan di kolom diskusi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.